Ini Senin kalau nih, ya lah, ibu-ibu kadang-kadang bahisannya kalau bawa makanan. Nah, ini apabila malakannya lah, walaupun sekali kasih umur hidup ya Allah. Nah, cuman lah minta maaf lah ulun menyampaikan aja. Ini tadi tersambat tentang harisan yasinan. Di mana aja yasinan lah, baik bapak-bapak kayak atau ibu-ibu kayak yasinan. Ulun menyampaikan minta maaf lah, ulun menyampaikan aja. Ini ulun menasihati diri ulun pribadi juga, khususnya jamaah yasinan. Kalau bisa maandak yasin itu walaupun sudah di dalam tas, itu jangan diandak di lantai. Kan biasanya ada kalau kumpulan yasinan tuh buku yasin banyak. Kalau kumpulan buku yasin dibuat dalam tas sudah. Contoh kayak tas pian tuh. Walaupun sudah diandak dalam tas, jangan diandak di lantai. Bagus di yasinan tuh berisi dadampar atau bantal lah kayak itu nah, atau kotak mie kah, kotak aqua kah ya kalau andak di atas aja. Waktu kita mengedarakan, misalnya kan naja ya lah menjolong kawan, jangan dibayar di lantai, jangan juga dibayar di lantai. Atau misalnya diangkat tapi pas menjulung ke kawan mandak pulang ke lantai, kawan mengambil, kawan selanjutnya menjulung ke berikutnya mandak pulang ke lantai. Itu ngarannya apa namanya? Kada ada gunaannya etas tuh. Walaupun batas jangan juga diangkat di lantai gitu. Artinya tinggi pada lintuhut. Lintuhut kita berduduk maksudnya. Kan kita berduduk amun banyak di lantai itu biarlah sama posisi yasin tuh lawan burit kita, sama posisi yasin itu lawan batis kita. Dimana kita menghormati Al-Quran, padahal yasin itu yasin qalbul Quran, ujar Nabi. Surah yasin itu hatinya Al-Quran. Yasin juga aja, yasin jangan dianggap remeh. Kada Quran sebagian juga aja. Itu yasin itu hatinya Al-Quran. Jadi itu pesan ulun bah. Jadi misalnya maedarakan itu beingkut saya diikuti masing-masing, jangan dibayar ke lantai. Jadi pian tahu sudah sampaikan lawan kekawanan di yasin. Kalau misalnya ada kekawan di yasin yang kada hadir nih, ada bisa hadir di majlis, sampaikan, menyampaikan itu berpahala ilmu kita. Nah itu jangan diandak di lantai. Ulun rasa sebenarnya hati kada nyaman bila melihat yasin itu bandak di lantai walaupun sudah bandak di dalam tas. Kita sudah anggaplah kita sudah kada tapi bisa membaca Quran, kada fasih ya kalau kayak orang tuh barang menghormatinya tuh menghormati barang. Karena itu kalam Allah bang. Kalau buku-buku biasa, buku anggaplah buku Latin kada jadi masalah. Quran di anak bawah ada masalah. Tapi kalau buku agama, yasin, Quran itu jangan sembarangan anda kita hati kita harus menghormati akan Al-Quran. Karena itu surat dari Allah untuk hambanya. Bila kita membaca Quran tuh Tuhan senang kenapa? Surat dibaca, surat dari kekasih dibaca. Kan kita bila kita cinta kepada Allah yang lah kita contoh ini. Anggaplah berpacaran tuh kada boleh bang. Cuma contoh seorang berpacaran, berikan batu tulisan surat, batu tulisan. Datang suratnya dari kekasihmu, sayang banget. Nah di cium-cium benar, ada sembarangan tuh mandak. Artinya dihargai benar karena kita menghargai orang yang mengirim surat nih. Ini bagaimana Allah Taala yang mengirimi kita surat nih untuk kita baca kalam Allah. Bila kita menghormati, kita mulia. Tapi kalau kita menghinakan, kita dihinakan Allah Ta'ala juga. Supaya kita berberkat hidup, kita memuliakan Al-Quran. Walaupun kita kada ahli dalam baca Quran, kada fasih kayak orang, tapi minimalnya kita menghormati Al-Quran, meletakkannya jangan sembarangan. Sama juga kayak ini nah. Kalau misalnya ada panitia peringatan Isra Mi'raj, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, menulis undangan, jadi ulun menyampaikan ini karena ulun rancak ketamui orang menjulung undangan ulun banyak, ulun bacakan di masjid.
Ada sebagian undangan tuh bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengundang Bapak Ibu, tulisannya bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Ada kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasa Arab tulisannya. Atau misalnya mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tuh salawat itu ditulisnya dengan bahasa Arab. Kenapa sebagusnya jangan ditulis dengan bahasa Arab? Karena undangan itu yang tempat terakhirnya biasanya orang tempat sampah. Relalah kita nama Allah dibuang di tempat sampah, nama Nabi Muhammad dibuang di tempat sampah. Kalau ulun pribadi, ulun ngerti kalau ada undangan kayak itu, sebelum ulun membuang ke tempat sampah, Bismillahirrahmanirrahim, ulun hapus pakai spidol supaya hilang nama Allah, supaya membuang ke sampah tuh kan apa lagi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan ada kalimat Allahnya, ulun coret pakai spidol. Atau misalnya sallallahu alaihi wasallam, ulun coret pakai spidol. Atau Bismillahirrahmanirrahim, hanya ulun buang tempat sampah. Orang kadang ngerti kayak ini kadang ngerti itu, padahal itu mulia. Bismillahirrahmanirrahim, timbanya pada sampah. Adalah menghina akan kalam Allah, nama Nabi Muhammad. Jadi misalnya menulisnya tuh jangan bahasa Arab. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mengundang, itu bahasa Latin aja. Bahasa Latin. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahimnya bahasa Latin aja. Kada apa-apa tak? Kada apa. Karena biasanya itu tempat terakhirnya biasanya tempat sampah. Orang membuang tempat sampah. Kalau ulun paham aja, ulun hapus dulu itu nama Allah itu supaya kada ada lagi, hanya ulun buang tempat. Ini masanya apabila ada orang kada paham kan ngerti itu nah. Bukan salah inya, salah nang menulis undangan nih. Kenapa membuat bahasa Arab kalau kita sudah tahu itu tempat terakhir biasanya orang membuang tempat sampah. Atau misalnya kada dibuat tempat sampah, orang diulah orang gasan memundut kacang. Memundut acan, mintanya aja itu aja gasan aku berjualan di pasar mundut acan. Nama Allah gasan pemundut acan. Di mana penghormatan kepada nama Allah? Gitu. Kita Allah ini alif lam lam ha. Ada melihat di jalan kita ambil, kita cium, kita andak di tempat yang di atas. Jangan sembarangan, jangan dianuakan. Kita kalau memuliakan walaupun nama Allah, kita akan dimuliakan Allah. Tapi kalau kita menganggap remeh nama Allah, nama Nabi Muhammad, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat kalau bersengaja menghinakan nama Allah, menghinakan Nabi Muhammad bisa murtad hukumnya. Nah, itu tadi. Baik menulis undangan itu kalau bisa jangan ada nang bahasa Arab, bahasa Latin aja. Baik kita meletakkan Quran, termasuk juga kitab-kitab agama nih. Makanya kita sengaja di sini bila pengajian menyediakan dampar. Sudah ada dampar itu ada salah panitia masjid lagi. Namun makanya jangan banyak di lantai, kan jangan di lantai. Alhamdulillah ini sudah bagus. Nah, cuman ulun melihat di yasinan itu dibagusi lagi. Maksud dibagusi lagi itu ya diandak di atas, jangan lagi diandak di bawah. Walaupun batas. Amunnya kada ada damparnya bolah maja tuan rumah dia mati kada dapang mau menyediakan dampar, asuh andak di atas pangkuan, jangan diandak di lantai. Uyuh jam andak, uyuh tuh pian ditulis pahala demi muliakan kalam Allah. Atau misalnya ada paku tasnya sangkutakan ke paku, kada uyuh juga. Nah itu kalau pian di sini kan bilangnya seberatan nih, bukan anggota yasinan yang 4 yasinan. Artinya sudah tahu tuh ilmunya amalkan bila ada kawan kada tahu sampaikan untuk kebaikan kita juga gitu nah. Untuk kebaikan keselamatan kita juga dunia akhirat gitu. Nah, itu tadilah. Terus nah. Ini lafaz niat puasa hari Kamis. Ini lafaz niat puasa hari Kamis. Nawaitu shauma ghadin an yaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Nah sebutin lagi lah
Ada kalau biasanya kita tuh anggaplah mengaji Quran kah atau membaca kitab agama kan baca Yasin. Nang adabnya pula bila kita membalik tuh jangan mengucap kalidah. Nah ya. Biasanya ada kayak itu supaya nyaman, lidah tuh bau. Dianuakan bau tuh ke Quran, tuh kurang adab juga. Kawah aja kalau tanpa nang liurna kawah aja walaupun pina gagal sekali, 2 kali pulang gagal, 3 kali pulang kawah aja. Ini karena kebiasaan, tuh kurang adab juga. Liur berbau, dianuakan ke Quran ke Yasin. Nah itu kurang adab tuh. Jadi misalnya ada ya tuh jangan lagi diulangi. Kamu sudah tahu. Nah,